Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas D3IF 4403 Telkom University dengan NIM 670620153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal 08 dengan materi heap tree dan heap sort. Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan sebuah soal yang dimana soal ini kita diminta untuk membuat sebuah program untuk melakukan heap sort dari suatu array. Nah, array-nya ini 23, 43, 12, 50, 5, 17, 8, 60, 11, 3. Nah, jadi nanti data array ini kita masukkan ke dalam program yang kita buat dan kita harus mencetak hasil heap sort-nya. Nah, ada catatan di sini kita harus menyimpan datanya tersebut dalam sebuah array dahulu, baru kita lakukan heap sort. Nah, untuk halaman yang kedua ini merupakan Java coding style, yang dimana ini merupakan aturan umum yang banyak digunakan oleh programmer OOP dalam melakukan pengcodingannya. Jadi mungkin saya akan langsung jelaskan terlebih dahulu mengenai program yang saya buat. Di sini saya sudah membuat program tersebut dalam bahasa Java. Jadi untuk bahasa pemrograman lain bisa disesuaikan. Nah, di sini saya membuat sebuah mungkin saya akan zoom sebentar. Nah, ini udah tampilannya udah cukup dapat dilihat. Jadi di sini saya membuat sebuah dua kelas. Yang pertama ada driver class dan yang satu adalah sebuah kelas heap sort. Yang dimana di dalam kelas heap sort ini ada sebuah 3 metode. Yang dimana yang pertama itu metode sort, yaitu gunanya untuk melakukan sorting heap sort. Kedua ada metode heapify yang kita private, karena saya tidak ingin metode heapify ini dapat diakses ke kelas lain di luar objek ini. Dan yang terakhir ada print. Nah, di sini kami menggunakan tipenya itu public karena void, karena metode ini tidak mengembalikan sebuah nilai. Makanya di sini saya menggunakan void seperti itu. Nah, di sini untuk class sort-nya, nanti class sort ini akan menerima satu buah parameter, yang dimana satu buah parameter tersebut adalah sebuah array. Ya, di sini saya kasih nama data. Nah, nanti kemudian di sini ada kita simpan panjang dari data tersebut. Jadi size ini data.length, panjang dari array yang ada di parameter. Nah, kemudian di sini yang akan kita lakukan pada baris ketujuh ini akan ada sebuah looping for. Nah, di mana looping for ini nanti akan melakukan heapify. Nah, untuk looping for ini nanti indeksnya itu dimulai dari bukan dari 0 seperti pada perulangan yang biasa, tapi di sini kita kasih size dibagi 2 baru kurangi 1. Nah, kenapa kok kita kasih size bagi 2 kurangi 1 gitu. Nah, untuk data yang ada di dalam soal ini, kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kan. Jadi ada panjangnya itu 10. Nah, 10 bagi 2 itu 5. 5 kurangi 1, 4. Nah, jadi nanti indeksnya itu dimulai dari 4. Dan kemudian nanti indeksnya akan decrement atau turun, dikurangi 1 setiap iterasinya, hingga indeksnya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa kok ini kok kita mulai dari 4 pada kasus ini? Bisa dilihat pada gambar yang saya buat. Jadi seperti ini ketika soal kita disusun dalam bentuk tree, ini belum kita lakukan heap sort ya. Jadi kita lihat 4, indeks keempat itu terletak pada mana? Nah, bisa dilihat indeks keempat itu terletak di sini. Ini indeks keempat. Nah, kok nggak indeks kelima ya? Karena indeks kelima itu di sini. Nah, indeks kelima ini tidak punya anak kiri maupun anak kanan. Jadi yang dimaksud pada indeks ini, kenapa kok di kasus ini bisa 4? Karena dia itu memiliki anak terakhirnya itu di indeks keempat gitu. Seperti itu. Semisal kalau anak terakhirnya itu ada di indeks kelima, semisal di sini ada contoh mungkin nilainya 7.
Nah, di sini terus ada 6, ada 5. Nah, jadi nanti panjang datanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan. Nah, 13 bagi 2 itu berapa? Sekitar 6,5. Nah, 6,5 itu kurangi 1 tuh 5,5. Nah, karena integer, jadi nanti dia tuh convert ke 5. Nah, bisa dilihat. Jadi, dia tuh akan indeksnya tuh akan bernilai 5. Ya, intinya tuh indeksnya ini tuh akan mengambil nilai indeks yang memiliki child terakhir dan terluar gitu. Seperti itu. Ini untuk yang bagian ini saya akan undo lagi. Nah, jadi ini pada kasus ini akan bernilai 4 ketika di awal iterasi. Berarti dia akan di sini. Nah, oke. Nah, kemudian di sini integer time data atau temporary data, yaitu data indeks ke 0 gitu. Jadi maaf, pada program ini ya. Jadi ini dulu yang dijalankan. Jadi ini, nah kemudian dilakukan Heapify gitu. Jadi kita lakukan Heapify dengan 3 parameter. Yang pertama itu ada ini metode Heapify. Yang pertama itu ada sebuah array yang namanya data. Kemudian yang kedua itu ada sebuah parameternya itu integer size. Yang ketiga itu integer index gitu. Nah, jadi datanya ini akan berisi si array-nya tadi. Kemudian size-nya itu akan berisi panjang dari yang tadi, berarti tadi itu ada 10 ya. Iya, ada 10. Jadi nanti size-nya itu 10, kemudian indeksnya itu ya ini. Indeksnya itu ini, tadi 4 gitu. Nah, kemudian masuk nih di sini. Jadi mungkin di sini akan saya kasih komen untuk menjelaskan. Jadi ini array-nya, datanya, kemudian di sini size-nya itu bernilai ya 10, kemudian indeksnya itu 4 pada kasus ini. Nah, jadi nanti ada 3 buah variabel. Yang pertama itu largest. Nah, largest ini nanti nilainya tuh indeks gitu. Jadi dia tuh kan bernilai 4. Nah, left-nya itu sama dengan 2 kali indeks plus 1. Nah, kemudian ada variabel right atau kanan, yaitu 2 kali indeks plus 2. Nah, ini maksudnya apa gitu? Nah, bisa dilihat left itu artinya anak kiri atau bisa dikatakan daun kiri. Nah, semisal kita mau tahu anak kiri dari indeks ke 0. Jadi indeksnya itu dimasukin sini 0. Nah, 2 kali 0 itu berapa? 0. 0 tambah 1, 1. Jadi anak kiri dari indeks ke 0 itu bisa dilihat, nah dia itu ada pada indeks 1. Seperti itu. Nah, kalau untuk kanan berarti dia kali 2 kali indeksnya itu 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 2, 2. Berarti right-nya dari si indeks ke 0 itu, maaf, nah ini akan ini. Nilainya tuh ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian clear ya bagian ini. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Maaf, ada perkondisian. Nah, di sini kondisinya jika kiri itu lebih kecil dari size, jadi kita pastikan supaya tidak Stack Overflow. Jadi di sini saya kasih batas ketika kiri itu lebih kecil dari size dan data largest alias data pada indeks tersebut. Jadi kan waktu ini kan kita ambil 4 nih. Jadi data pada indeks 4 itu lebih kecil dari data kirinya gitu. Maka largest-nya itu akan bernilai left gitu. Nah, kita cek dulu nih pada kasus ini. Nah, apakah 4 ini, ya ini yang ini. Nah, apakah 4 ini lebih kecil daripada si ini, nilai ini? Nah, bisa dilihat. Karena 5 ini itu lebih besar daripada karena nilai 5 ini lebih besar dari 3, maka perkondisian ini tidak terjadi pada iterasi pertama. Nah, kemudian lanjut ini ke perkondisian kedua. Jika kanannya itu lebih kecil dari size, ya ini untuk pembatasan, dan supaya tidak Stack Overflow, dan data largest-nya itu lebih kecil daripada data yang sebelah kanan, anak sebelah kanan. Jadi nanti kalau terpenuhi, maka largest-nya itu akan bernilai right gitu. Nah, kita lihat di sini tuh
tidak ada anak kanan. Nah, oleh karena itu di sini saya kasih uh, kondisi right-nya itu harus lebih kecil daripada size gitu. Karena ini size-nya cuma bernilai 10 dan bernilai 10 dan kalau dan yang kosong ini tuh bernilai 11, maka dia itu nggak bisa apa ya, kalau misalnya kita tidak kasih kondisi seperti ini, maka nanti programnya itu akan stuck overflow seolah-olah dia itu menganggap bahwa indeks keempat ini punya anak kanan, padahal dia itu nggak punya anak kanan. Nah, seperti itu. Nah, karena pada iterasi ini itu tidak terjadi pertukaran ini, tidak memenuhi keduanya, lanjut ke bawah ini. Nah, apakah largest itu tidak sama dengan indeks? Nah, kita lihat dari tadi itu largest itu sama dengan indeks, dan largest ini tidak terjadi perubahan. Jadi dua percabangan ini itu akan mengubah nilai largestnya. Nah, karena largest pada indeks keempat ini enggak terjadi perubahan dan largest itu masih sama dengan indeks atau largest itu sama dengan 4, maka program ini nggak akan jalan. Nah, seperti itu. Jadi dia akan kembali, dia akan jalan iterasi selanjutnya ini. Tadi kan 4 kan. Nah, kita akan coba ketiga, dia itu akan turun kan. Jadi karena ini karena ini di decrement, jadi nanti nilainya di sini bakal 3 masuk ke Heapify ini lagi. Nah, sekarang kita cek nih untuk di indeks yang ketiga. Dari gambar aja ya biar lebih gampang. Nah, apakah indeks ketiga ini lebih kecil daripada daun sebelah kiri? Nah, iya kan? Si 50 ini lebih kecil dari 60. Nah, maka bisa dilihat nanti di sini largest-nya akan bernilai left. Seperti itu. Nah, karena ini data pada indeks ketiga ini lebih kecil daripada indeks ketujuh atau anak sebelah kiri, maka nanti largest-nya itu akan diganti ke ini alias ditukar gitu. Jadi ini akan ditukar seperti ini. Nah, ditukar seperti ini. Jadi nanti largest-nya itu akan indeksnya itu indeks ketujuh gitu. Indeks ketujuh ini. Nah, kemudian if right itu lebih besar daripada yang kanan, if right atau yang kanan itu lebih besar dari induknya, maka largest ini akan diganti dengan right. Tapi pada kondisi ini tidak memenuhi gitu, karena 11 ini lebih kecil daripada 60, karena tadi sudah ditukar nilainya. Bukan kita bandingkan dengan 50, tapi kita bandingkan dengan 60 gitu. Nah, seperti itu. Jadi pada kondisi ini program ini akan jalan. Kenapa? Karena largest-nya itu udah nggak sama dengan indeks. Largest-nya itu tadi bernilai kiri. Nah, karena terpenuhi kondisi ini, maka nanti akan masuk nih program di sini. Akan ada integer temporary data, sama dengan data indeks. Jadi kita simpan dulu si data pada data indeks, yaitu data ketiga itu kita simpan ke dalam temporary data. Jadi yang ini 50 kita taruh di mungkin di sini kita taruh nilai 50. Nah, 50. Kemudian data pada indeks alias data pada indeks ketiga itu kita ganti dengan data yang largest. Jadi pada indeks ketiga ini akan terjadi pertukaran di sini gitu. Jadi nanti seolah-olah kita menukarnya seperti ini. Jadi kita akan tukar seperti ini. Nah, seperti ini. Seolah-olah akan terjadi pertukaran seperti ini. Di sini. Nah, kemudian data largest-nya ini akan kita isi dengan temporary data. Jadi yang ini akan kita isi dengan temporary data. Nah, largest-nya itu tadi bernilai 7, karena largest-nya itu udah diganti tadi bernilainya tuh left alias 7 gitu kan. Jadi nanti ya ini data pada daun ke-7 atau pada indeks ke-7 ini akan diganti dengan 50. Seperti itu. Nah, kemudian dilakukan lagi Heapify lagi. Kenapa? Nah, jadi Heapify ini dilakukan untuk mengecek gitu.
apakah anak di bawahnya itu nanti terkena efek atau tidak gitu. Semisal kan ini baru kita lakukan di terakhir, karena ini 50 nggak punya anak, jadi dia nggak akan terjadi istilahnya tuh kayak si anaknya tuh nggak kena imbas karena dia nggak punya anak gitu. Nah, semisal kalau pada kasus ini 43 dan 60. Nah, jadi ketika 43 ini tertukar dengan ini, kita tukar dengan ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka ini akan jalan HPV lagi kan. Nah, HPV-nya itu si largest alias indeks ketiga ini gitu. Nah, terus kita lihat apakah anaknya itu berdampak gitu atas perubahan yang ini. Tadi kan 50 dengan 60 nggak ada dampak kan. Nah, kita lihat sekarang. Nah, 43 dengan 50 itu besar mana? Besar 50 kan. Nah, berarti ini terdampak. Makanya kita lakukan HPV lagi. Nah, oleh karena itu maka di sini akan terjadi rekursif itu. Dia akan HPV terus sampai kondisi ini tidak terpenuhi gitu. Atau kalau kita perhatikan nanti di sini kalau kita menggunakan IDE IntelliJ, maka di sini akan terjadi recursive call. Jadi yaitu artinya fungsi di dalam fungsi gitu. Jadi dia tuh memanggil dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk program HPV-nya. Nah, ketika looping ini udah jalan, nah asumsinya ini program udah urut ya. Jadi ini udah urut lah, pokoknya udah urut. Jadi HPV terus menerus. Nah, maka nanti di sini akan terjadi sebuah perulangan yang dimana perulangan ini nanti dia itu akan, di sini hip sort itu terjadi. Jadi dia itu akan mengambil sebentar. Nah, ini indeksnya itu dimulai dari size min 1 alias panjangnya dikurangi 1 gitu. Terus indeksnya lebih besar sama dengan 0 dan indeksnya itu di decrement. Nah, kita sama tadi temporary datanya itu data ke nolnya kita simpan. Seperti itu, data ke nolnya itu kita simpan. Nah, kemudian data ke nolnya itu kita ganti dengan data pada indeks, yaitu pada kasus ini berarti yang terakhir kan. Jadi itu intinya nanti root utama atau paling atas sendiri itu akan ditukar dengan yang paling terakhir gitu. Nah, ketika udah ditukar dengan paling terakhir, maka data pada indeks yang paling terakhir itu akan kita kasih isi dengan temporary data. Jadi temporary datanya itu bernilai apa tadi di sini rootnya atau induknya gitu. Jadi intinya ditukar lah, dua node ini akan terjadi pertukaran antara misalnya contohnya ini ibaratkan sudah udah urut ya datanya besar kecilnya. Nah, nanti di sini ini akan terjadi pertukaran dengan ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, nanti di sini akan dilakukan decrement lagi. Di sini akan dilakukan HPV lagi untuk mengecek apakah terjadi istilahnya tuh anaknya itu terkena imbas karena telah kita lakukan pertukaran di atas ini. Nah, bisa dilihat indeksnya itu dimulai dari 0, selalu dari 0. Jadi kita tuh akan melakukan HPV dari atas, dari indeks 0. Jadi nanti itu dia akan telusuri apakah ini akan berefek pada anak-anaknya. Kalau berefek dia akan masuk ke sini lagi, dan jika anaknya itu masih berefek lagi dia akan dilakukan recursive call sampai pokoknya programnya itu selesai gitu, alias kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, nanti ini akan dilakukan decrement nih, indeks min ya kan. Nah, indeks min ini akan, tadi kan ini yang anak terakhir udah kan, berarti dia akan mundur ke sini nih. Nah, nanti 11 dengan 3 ini akan ditukar. Jadi nanti di sini akan bernilai 11 dan 3 ini akan taruh di sini seperti itu. Dan nanti dilakukan HPV lagi, alias kita urutkan lagi. Pokoknya nanti kita ini urutkan lagi sampai programnya ini urut dan selesai, sampai indeksnya itu lebih kecil dari 0 atau perulangan ini intinya selesai lah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk sortingnya. Nah, nanti di sini ada sebuah metode print. Nah, di sini untuk kita buat metode print ini untuk mencetak data yang udah kita sorting tadi. Jadi setelah kita sorting ini, masuk ke sorting ini,
maka akan disorting ini dengan bantuan recursive call di menggunakan metode Hipify ini. Jika udah, nanti hasilnya itu udah terurut, tapi kita belum bisa lihat di konsol gitu atau di terminal. Oleh karena itu di sini saya membuat sebuah metode print. Nanti metode printnya ini akan menerima sebuah parameter array. Nah, jadi nanti di sini saya akan menggunakan for each. Jadi nanti data akan kita looping ke dalam sebuah variabel datum. Kemudian kita print datum plus spasi seperti ini. Nah, nanti untuk pembuktiannya di sini saya akan jalankan. Nah, bisa dilihat untuk di driver kelasnya di sini udah saya simpan datanya 23, 43, 12, 55, 17, 8, 60, 11, 13 kan. Nah, ini akan menampilkan sebelum heap sortnya. Di sini saya akan panggil metode print dari objek heap sort. Jadi di sini heap sort ini saya instansiasi dari kelas heap sort. Nah, kemudian masukkan parameternya yaitu sebuah array. Nah, ini karena belum kita lakukan sorting. Nah, kemudian kita lakukan sorting. Nah, setelah kita sorting, kita print lagi nih menggunakan heap sort.print. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi, ini hasilnya. Ini sebelum heap sort. Sebelum heap sort itu akan bernilai nih 23, 43, 12, 55, 17, 8, 60, 11, 13 ya kan. Nah, sesudah heap sort dia akan berisi 3, 5, 8, 11, 12, 17, 23, 43, 50, 60. Jadi datanya itu udah terurut gitu. Nah, berarti program yang saya buat ini sudah teruji benar sesuai yang diminta daripada soal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.